Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Arinda Rizky Pramaisela dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 02, asal dari Tanjung, Kabupaten Tabalong. Saya di sini ingin menceritakan kembali secara singkat dua video. Yang pertama video Sayap Kecil Garuda, dan yang kedua video kisah pejuang pendidikan di Alor. Baik, langsung saja dengan video yang pertama yang berjudul Sayap Kecil Garuda. Sayap Kecil Garuda menceritakan seorang anak SMP yang bernama Pulung. Pulung memiliki kekurangan dalam daya ingatnya dan sulit sekali untuk menghafal Pancasila serta makna lambangnya. Tetapi Pulung ini juga memiliki kelebihan. Kelebihannya yaitu jiwa dan keseharian Pulung sudah hidup bersama Pancasila. Kira-kira menurut kalian pesan moralnya apa ya yang bisa diambil dari film Sayap Kecil Garuda ini? Pesan moralnya adalah wajib bagi kita suatu saat nanti menjadi guru, mengajar dan mendidik seorang anak serta menanamkan nilai Pancasila sejak dini. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya seperti cinta tanah air. Misalnya kita mempelajari sejarah Pancasila, mempelajari sejarah kemerdekaan, menghormati simbol-simbol negara, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi dalam kehidupan kita sehari-hari yang dapat kita contoh dari film Sayap Kecil Garuda. Sebagai guru, kita tidak hanya mengajarkan Pancasila dan makna lambangnya. Kita juga harus mengajarkan cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya ingin menceritakan secara singkat video yang kedua, yaitu yang berjudul Kisah Pejuang Pendidikan di Alor. Alor adalah salah satu surga di timur matahari. Di sisi lain ada ironi tentang jauhnya setelah pendidikan pada generasi penerus Alor. Ratusan anak di Alor putus sekolah setiap tahunnya. Bukankah pendidikan itu adalah jembatan asa demi memperbaiki masa depan? Sejak tahun 2015, Vera Erviana dan Ahmad Fauzi, yaitu suaminya, mereka menjadi guru garis depan di Alor, di Desa Padang Pajang, di Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor. Guru garis depan adalah salah satu program yang diadakan oleh pemerintah. Cerita anak-anak Desa Padang Panjang seperti kisah Denias, yaitu yang menceritakan anak-anak yang memperebutkan ilmu pengetahuan. Vera pernah menjadi guru sebelumnya di Flores selama 1 tahun. Di Alor mereka bertemu dengan orang-orang yang memiliki semangat tinggi, mengabdi sepenuh hati demi perkembangan daerahnya. Mereka mengajarkan sikap untuk menumbuhkan kecintaan tanah air sejak dini. Upacara menjadi upaya untuk mendekatkan nilai nasionalisme. Sebelum Vera dan suaminya datang, mereka tidak pernah sekalipun melaksanakan upacara. Bangunan SD di Desa Padang Panjang masih bersifat sementara karena masih meminjam tanah gereja. SD Padang Panjang berdiri pada tahun 2015 dengan 28 murid. Mereka memiliki keterbatasan buku. Alhasil mereka memanfaatkan alam sekitar untuk dijadikan media untuk belajar. Namun, keterbatasan itu tidak menjadi halangan untuk mereka menuntut ilmu. Vera dan suaminya sangat bahagia bisa membantu anak-anak garda bangsa
dalam ilmu pendidikan. Mereka mempunyai tanggung jawab dan beban untuk bertugas, dan tentunya mereka menjalaninya dengan ikhlas, dan sudah menjadi keputusan mereka untuk menjadi guru garis depan. Kondisi yang dialami anak-anak desa Padang Panjang adalah buah diri belum ratanya pembangunan dan pendidikan di negara Indonesia. Alor adalah salah satu contoh daerah di Indonesia yang belum sepenuhnya mendapat janji, terutama dalam bidang pendidikan. Mereka harus bersabar untuk memanfaatkan akses yang ada, mengejar kesempatan untuk setara dengan generasi seusianya di belahan lain Indonesia. Karena semua anak Indonesia memiliki kesempatan untuk meraih masa depan dengan kemampuannya masing-masing. Nah, di sini saya ingin menyampaikan pesan moral dari video kisah pejuang pendidikan di Alor. Kita harus menghargai perjuangan guru. Mereka akan melewati rintangan demi menumbuhkan sikap nasionalisme kepada anak didiknya. Beliau mengajarkan hal yang baik dan memberikan pelajaran hidup. Oleh karena itu, perjuangan yang patut diapresiasi dan hak-hak mereka patut diperjuangkan. Sebagai anak bangsa, kita harus berterima kasih dan menghargai perjuangan para pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, kira-kira apa ya yang bisa diambil dari contoh kehidupan sehari-hari dari film kisah pejuang pendidikan di Alor? Salah satu contohnya adalah rela berkorban demi kepentingan orang lain. Artinya, dalam mewujudkan kepentingan dan tujuan bersama, kita harus merelakan kepentingan pribadi. Contohnya seperti menolong warga atau tetangga yang tertimpa musibah. Berikut ini adalah gambaran yang bisa kita ambil dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kisah pejuang pendidikan Alor. Ini adalah salah satu contoh rela mengorbankan kepentingan demi menolong orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan cerita singkat dari 2 video tadi. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mengambil sisi positif dan pesan moral yang terdapat dalam 2 video tersebut. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.